berenang memang untuk fisik, tapi bagi saya lebih untuk juga sangat penting untuk untuk psikologis. Jadi saya kontemplasi di air. Oh, Sambil berenang saya kontemplasi. jelasin Pak, coba jelasin Pak gimana Pak? Iya, sambil berenang saya kok dapat banyak gagasan, banyak ide, justru di saat berenang. Di saat renang itu dapat ide. Iya, jadi saya tuh semua staf saya sudah mengerti bahwa kalau saya berenang pasti manggil di tengah berenang, nanti panggil sekpri, sekretaris pribadi. Turun panggil sekpri, datang sekpri. Habis itu saya kasih petunjuk, karena saya kan tidak mau lupa gagasan. Ya. Kalau saya dapat ide, saya dapat gagasan, saya dapat sesuatu, saya tidak mau lupa. Jadi harus ada yang nyatet. Iya benar. Kadang-kadang kita udah dapat pikiran satu saat malam-malam pagi-pagi lupa tuh kita tuh. Benar Pak. Benar Pak. Habis itu saya juga tolong telepon ini, telepon A, telepon B, telepon sini, telepon sini, telepon sini. Seketika. Jadi habis itu saya berenang lagi. Dan berenang saya harus pakai musik, Dad. Saya punya alat, yang kayak jobon yang nempel di sini ya Pak ya? Di telinga itu ya. Di telinga ya. Iya, itu namanya apa ya? Aquaman atau apa itu? Iya. Walkman untuk di yang bawah air. Untuk di dalam air. Iya, saya juga punya Pak. Tapi kalau Bapak yang pakai kayaknya itu alat rusak dulu sebelum Bapak selesai renang. Enggak, soalnya Pak ya, saya ngeliatin Bapak pada saat lagi renang. Udah gitu Bapak pada saat lagi hujan-hujanan dan sebagainya. Iya. Di saat itu juga saya pernah baca Bapak waktu itu digosipin, katanya Bapak sakit lah, Bapak masuk rumah sakit lah dan sebagainya lah. Ya itu biasa lah. Dan begini ya, masalahnya ya saya juga ninjau, ada teman yang sakit. Oh iya. Ada komandan yang sakit. Ya saya juga harus check up. Ya biasa itu, benar nggak? Iya benar. Tapi ya biasa lah, ini musim politik. Apa aja digoreng. Oh, iya. Emang benar Pak. Lagi enak-enaknya goreng Pak ini Pak sekarang Pak. Lagi enak-enaknya goreng. Iya, tapi media tuh memang gitu ya Pak ya. Emang mencari ya, apapun biasa, dicari masalahnya. Itu biasa itu biasa. Itu bagian dari kehidupan modern. Bagian dari kehidupan modern kan, everything is very fast. Semua. Dan ini namanya the age of information kan. Ya, jadi informasi apa semua. Nah, kita bisa ngebedain antar hoax nggak hoaxnya menurut Bapak gimana? Memang itu sering sulit kan? Karena sekarang itu lebih canggih ya kan. Membuat hoax lebih canggih. Iya, gitu. AI aja bisa. AI bisa segala macam ya. Saya juga kaget, saya dibikin nyanyi lagu bagus banget. Gue nyanyi malah gue gak bisa nyanyi. Saya seneng lagu, saya senang musik, tapi nggak tahu lah saya nyanyinya asal untuk rame-rame aja. Ya, betul. Tiba-tiba ada Bapak lagi nyanyi. Bagus banget. Ya, bagus banget. Gue heran, boleh juga nih Prabowo ya. Gue kaget sendiri. Ada gue pidato dalam bahasa Arab. Iya benar. Fasih banget. Fasih banget, luar biasa lah. Ada Bapak jadi kartun juga ada Pak. Ada ya. Iya. Gimana Pak perasaannya Pak Jenderal jadi kartun tuh gimana? Kan nggak pernah kepikiran dong Pak, nggak pernah kepikiran dong satu saat jadi kartun. Gue nggak tahu itu yang susah itu. Tapi kalau memang ada yang senang, kalau rakyat suka ya apa boleh buat lah. Iya. Tapi pernah kepikiran nggak Bapak? Nggak pernah gue. Menhan, Jenderal, jadi kartun, gemoy. Gue nggak pernah mikir itu. Gue pengertian gemoy pun gue nggak ngerti. Ini beneran nggak tahu kata gemoy awal. Dari mana itu? Tapi ya sudah lah itu. Terus akhirnya orang-orang ngertinya sejak kapan Pak gemoy? Ya kampanye inilah, ya kan. Yang ngasih tahu Bapak gemoy pertama kali siapa? Nggak tahu ya, saya ada emak-emak ya, mulai 1-2 yang teriak-teriak gemoy, lama-lama menjalar, ya kan. Sampai anak-anak SD kalau saya ke daerah-daerah, Pak Gemoy. Gua ketawa dosa nggak ini? Hitungannya dosa nggak gua ketawa? Nggak dong. Kita tuh tahu dosa apa enggaknya ketika kalau kita ketawa bintang tamunya ketawa. Kalau kita ketawa bintang tamunya diam, dosa itu biasanya gitu. Oh gitu ya. Iya. Untung Bapak ketawa jadi nggak apa-apa Pak. Tapi Pak, memang gini Pak, ini saya mau protes Pak. Katanya ketawa itu obat loh.
Oh iya benar, memang. Iya. Benar. Asal jangan ketawa sendiri gitu. Gak ada apa-apa ketawa. Aduh, gue pernah bermasalah lagi ngomongin ODGJ. Iya benar, kalau ketawa sendiri itu baru bermasalah. Iya, Benar. Apa kalau kita ketawanya berdua boleh, Pak? Boleh. Tapi Pak, saya penasaran, Pak. Bapak tuh dapat, saya tahu Bapak silat gitu. Sebentar ya, Oh boleh. gue minum kopi dulu. Iya, Boleh. Boleh ya. Ya mau ngomong enggak juga bisa kan? Masa saya bilang tidak? Tidak mungkin dong. Boleh Pak. Bapak mau lagi ya boleh. Udah. Boleh Pak. Mau makan juga boleh Pak. Kalau saya siapin. Enggak Pak, ini Pak. Kenapa? Saya pernah dengar Bapak diwawancara. Tapi kenapa Bapak begitu waktu kemarin dapat nomor? Kenapa goyangnya harus begitu Pak? Oh gitu. Nah, karena gini Pak, saya boleh protes nggak Pak? Boleh. Kan yang saya suka, saya katakan saya suka. Iya. Yang saya nggak suka boleh dong. Iya boleh. Nah, ini yang saya nggak suka Pak. Gara-gara seorang Prabowo Subianto. Satu Indonesia kalau joget sekarang goyangnya begini Pak. Saya mulai terganggu nih. Setiap kali ngeliat Instagram, lihat Reels, semua goyangnya begitu Pak. Bapak nggak belajar dulu, ada koreografinya dulu gitu Pak? Nggak ada. Jadi itu apa ya? Itu keluar sendiri. Tapi mungkin ya ini saya udah cerita di mana-mana. Jadi itu di keluarga saya, ya kan. Kakek saya ini ya Pak Margono, jadi orang Jawa ya, Jawa Tulen dari Banyumas. Dia besar dan sebagainya. Zaman itu kan nggak ada televisi. Jadi hiburannya itu ya wayang, wayang kulit, ya kan, wayang orang, ya. Itu hiburannya. Hiburan rakyat semua lapisan itu. Rakyat di paling bawah desa dan jadi kalau wayang orang itu kan biasanya lakonnya itu cerita itu diambil dari Mahabharata atau Ramayana Mahabharata. Gitu. Mahabharata ini kan adalah kisah antara Pandawa dan Kurawa. Pandawa kesatria, Kurawa yang tidak kesatria yang. Jadi ini ceritanya pertempuran antara baik dan tidak baik, yang baik dan yang jahat, gitulah kira-kira. Yang sifat baik ada di Pandawa, sifat ini manusia, semua manusia ada. Jadi dan dalam wayang itu, dan apalagi wayang orang, koreografinya, gerakan-gerakan pertempurannya, ya banyak memakai dari silat, dari pencak silat, ya kan. Jadi dan itu kakek saya, setiap kali saya ke rumah kakek saya kecil, dia selalu